Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan bikin cepat kaya yang paling masuk akal. Nggak memungkiri ya bahwa banyak orang ingin cepat kaya. Ya jika emang punya tujuan finansial, tentu kita ingin supaya bisa dicapai dengan cepat, ya nggak sih? Nah, untuk mencapai kesuksesan finansial dengan cepat, kita perlu melakukan usaha-usaha atau kebiasaan yang mendukung tercapainya tujuan kita. Tapi harus masuk akal ya. Cara cepat kaya tapi enggak masuk akal hanya akan menjerumuskan kita pada kekacauan finansial. Bahkan parahnya lagi bisa sampai bangkrut loh. Untuk itu, yuk simak 8 kebiasaan bikin cepat kaya yang paling masuk akal dilakukan berikut ini. Yang pertama, tabungan otomatis. Kebiasaan pertama yang paling masuk akal yang bisa bikin kita cepat kaya adalah menabung. Yes, ini klise banget, tapi amat sangat efektif loh. Kegiatan menabung ini harus diotomatisasi biar jadi kebiasaan. Cara ini pas banget dilakukan jika Anda punya lebih dari satu rekening bank. Tentukan satu rekening yang akan digunakan sebagai tabungan. Lalu setting agar terjadi transfer otomatis dari rekening yang menerima penghasilan ke rekening tabungan. Hal ini memastikan Anda untuk melakukan kebiasaan menabung secara konsisten. Jadi nggak ada ceritanya tuh lupa menabung. Mengotomatisasi tabungan adalah kebiasaan kecil yang praktis dan efektif untuk mencapai tujuan keuangan. Kebiasaan ini mendorong sikap disiplin menabung. Terlebih lagi, kita nggak akan tergoda untuk membelanjakan dana yang dialokasikan untuk tujuan keuangan. Yang kedua, lacak pengeluaran. Kebiasaan berikutnya yang harus diterapkan sejak punya penghasilan adalah melacak pengeluaran. Yes, mencatat setiap pengeluaran adalah kebiasaan kecil yang berdampak besar terhadap keuangan Anda. Melacak pengeluaran adalah salah satu cara mengatur gaji bulanan agar enggak boros. Ini adalah salah satu praktek manajemen keuangan pribadi. Dengan memantau secara teratur kemana saja uang dibelanjakan, kita jadi lebih paham gimana kebiasaan berbelanja kita. Tentu saja dengan mencatat pengeluaran secara konsisten, kita bisa mengidentifikasi pengeluaran apa yang paling banyak. Nah, dengan begitu kita bisa melakukan penghematan di bulan depannya dan mengalokasikan dana lebih banyak untuk tabungan dan investasi. Kebiasaan ini membantu kita membuat keputusan yang lebih tepat tentang pengeluaran, memprioritaskan pengeluaran penting, dan menghindari pembelian yang tidak perlu. Jadi banyak banget ya manfaat jika kita punya kebiasaan melacak pengeluaran. Yang ketiga, batasi pembelian impulsif. Kebiasaan berikutnya yang perlu diterapkan agar cepat kaya adalah membatasi pembelian impulsif. Tindakan impulsif artinya tindakan spontan yang dilakukan tanpa memikirkan akibatnya. Jadi pembelian impulsif itu kita beli barang tanpa rencana dan enggak mikirin buat apa barang tersebut. Biasanya pembelian ini didorong oleh emosi, keinginan sesaat, atau karena ada diskon gede-gedean. Nggak mikirin buat apa beli barang tersebut. Akibatnya barang menumpuk dan nggak terpakai karena emang nggak dibutuhin. Hati-hati ya jika sering melakukan pembelian impulsif, lama-lama keuangan jadi kacau. Boro-boro mau nabung, bisa jadi malah ambil hutang karena saking pengennya beli barang-barang karena tergiur diskon. Coba deh deteksi yang mana pembelian impulsif dan mana pembelian karena butuh. Dengan begitu kita bisa membatasi pembelian impulsif supaya nggak bikin finansial jadi makin hancur. Yang keempat, didik diri sendiri. Kebiasaan berikutnya yang harus dibiasakan supaya sukses finansial adalah mendidik diri sendiri. Yes, membekali diri dengan pengetahuan finansial sangat bermanfaat loh. Mendidik diri sendiri adalah kebiasaan kecil yang berdampak besar pada perjalanan Anda menuju keuangan yang lebih baik. Dengan terus belajar tentang keuangan pribadi, strategi investasi, dan teknik pengelolaan uang, Anda membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan untuk membuat keputusan terkait finansial. Nggak harus langsung mahir kok, sebagai pemula kita belajar dari hal-hal dasar dulu. Mulai dengan belajar bagaimana membuat budget dan anggaran, melacak pengeluaran, menabung dan berinvestasi secara konsisten. Upgrade diri dengan membaca buku, artikel, dengerin podcast, atau subscribe dan menonton video-video terkait finansial seperti YouTube channel Uang Ngalir Terus.
Pokoknya buat diri Anda terpapar dengan berbagai informasi tentang keuangan ya. Yang kelima, belanja dengan cerdas. Yes, berbelanja secara cerdas adalah kebiasaan yang perlu diterapkan. Lakukan smart shopping untuk mendapatkan produk terbaik dengan harga terbaik pula. Belanja dengan cerdas bukan berarti mementingkan harga tanpa melihat kualitas. No, that's not what I mean. Belanja cerdas artinya kita memilih barang berkualitas dengan harga terjangkau untuk kantong kita. Barang berkualitas walaupun lebih mahal sedikit, lebih baik daripada membeli barang murah tapi kualitasnya nggak terjamin. Kenapa begitu? Ya karena barang yang berkualitas akan lebih awet dan tahan lama sehingga kita nggak perlu tuh melakukan pembelian barang baru dalam jangka waktu lama. Jadinya lebih hemat deh. Belanja cerdas juga termasuk bernegosiasi, membandingkan harga, menggunakan kupon promo, diskon, dan sebagainya. Upayakan untuk mendapatkan penawaran terbaik dalam bertransaksi ya. Yang keenam, latih bersyukur. Kebiasaan lain yang bisa bikin cepat kaya adalah dengan melatih rasa syukur. Yes, kita harus tahu kapan kita menyatakan diri cukup. Orang yang nggak punya rasa syukur akan selalu tergiur untuk mendapatkan lebih banyak. Keinginan ini seringkali menjerumuskan mereka pada skema penipuan. Kok bisa gitu? Ya karena orang yang kurang bersyukur dengan apa yang dimiliki saat ini selalu terobsesi untuk mendapatkan lebih banyak. Para korban penipu atau investasi bodong rugi sampai puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Para korban ini seringkali adalah orang yang terjerat dengan iming-iming mendapatkan imbal hasil yang tinggi. Mereka nggak memperhitungkan resiko kehilangan semuanya. Mereka merasa nggak cukup dengan apa yang dimiliki. Jadi, latihan bersyukur itu penting banget dalam perjalanan kita menuju kesuksesan finansial. Rasa syukur ini bisa menjadi benteng kita untuk tidak terjerumus dalam skema penipuan atau investasi bodong. Yang ketujuh, tetapkan tujuan finansial jangka pendek. Jika Anda belum pernah menetapkan tujuan finansial, saatnya membuat satu goal keuangan ya. Tetapkan tujuan keuangan jangka pendek, misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Buat tujuan keuangan yang bisa dicapai dalam jangka waktu singkat. Menetapkan tujuan jangka pendek adalah kebiasaan kecil yang dapat membentuk perjalanan keuangan secara positif. Mengapa menetapkan tujuan jangka pendek bukan jangka panjang? Nah, pencapaian satu tujuan finansial bisa memberi kita motivasi untuk menetapkan tujuan-tujuan keuangan lainnya. Dengan menetapkan tujuan jangka pendek, kita akan merasakan pencapaian itu lebih cepat. Kebiasaan ini membantu kita untuk tetap termotivasi karena setiap pencapaian memperkuat rasa bahagia. Jangan lupa untuk memberi apresiasi kepada diri sendiri ketika satu tujuan tercapai ya. Yuk kita lanjut ke poin yang ke-8 yaitu tinjau keuangan secara teratur. Ini adalah kebiasaan terakhir yang perlu diterapkan untuk mencapai kesuksesan finansial yaitu meninjau keuangan secara teratur. Yes, meninjau keuangan secara teratur adalah kebiasaan penting yang berdampak signifikan terhadap kesejahteraan finansial Anda. Kalau belum pernah meninjau keuangan sebelumnya, nah Anda bisa mulai dengan mengecek berapa penghasilan dan pengeluaran dalam sebulan. Coba cek berapa pemasukan Anda bulan lalu dan berapa pengeluarannya. Jika nggak mencatat pengeluaran, Anda bisa melihat berapa sisa uang saat ini. Nah, kita bisa mulai merencanakan keuangan untuk bulan depannya. Tujuan meninjau keuangan secara teratur bisa membuat Anda sadar bagaimana kondisi keuangan Anda saat ini. Apakah surplus atau defisit? Surplus secara finansial artinya pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan, sehingga ada sisa uang atau tabungan. Sedangkan defisit secara finansial berarti pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, sehingga punya utang. Jika saat ini masih defisit, jangan khawatir ya, Anda masih bisa membuat kondisi keuangan jadi surplus dengan mengelola uang Anda dengan baik. Well, itulah 8 kebiasaan yang bikin cepat kaya paling masuk akal dilakukan. Apakah Anda punya tambahan kebiasaan lain? Atau punya request hal-hal yang perlu kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya.
Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di channel Uang Ngalir Terus.